Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi gimana kuliahnya? Clear, tambah stres? Atau ada kendala? Masih ini biasanya semester 1 sih, cuman biasanya ya tugas ya yang paling banyak. Tugas-tugas. Bentar. Sudah malam ini saya mau diskusi. Cuma kan diskusi aja sih malam ini teh. Cuma sebelum diskusi teh, ada kendala nggak buat nyari idenya per kelompok-kelompoknya lah. Bentar ya. Bisa ada problem, saya nyari idenya ada kendala A, B, C atau lain sebagainya. Gitu. Siapa tahu teman-teman misalnya ada yang masih bingung, ya nggak apa, kita sesi diskusi lagi aja. Si teman-teman ada yang masih bingung, desain thinking yang kemarin tuh cara narapinnya atau lain sebagainya lah di situ. Bisa teman-teman kabarin aja, atau mau meet juga nggak masalah di situ. Ya, kelompok misalkan. Ya, saya juga lagi nyiapin berkaitan hal itu sih, gitu ya. Saya mau buka akses ini. Iya, agak ini ya internetku. Bentar, siapa saja memiliki link bisa edit. Salin link selesai. Oke, bentar. Nanti saya kirim juga ini di WA. Soal saya aman ya? Internetnya lagi agak-agak di sini teh. Aman, Kang. Oke, siap Ki. Ya, oksigen itu mah. Nah, sekarang ada kendala per kelompok, misalkan ada kendala apa gitu, bisa buat nerapin idenya atau ngedefinein dan sebagainya. Ada tuh, kita nggak usah bahas prototype dulu atau ini dulu, saya fokus ke teman-teman dulu, idenya dulu aja. Ada kendala nggak? Siapa tahu dia masih bingung nih, empati sama define tuh beda nggak, lihat atau sebagainya. Gitu. Aman atau malu-malu ya? Gak apa, tadi juga ada berapa sih, tadi ada siang ini apa sore lah sih yang mau meet tentang itu, mau mentoring apa sih namanya tuh, personal juga boleh teman-teman. Tadi ada hari Sabtu juga ada gitu ya, nggak masalah, teman-teman tinggal chat aja, nggak usah malu. Siapa tahu teman-teman kan kalau bareng di forum kayak gini malu-malu nih gitu. Makanya saya juga, siapa tahu teman-teman kayak butuh nih ya. Alhamdulillah saya udah agak sedikit lowong sih minggu depan, yang kemarin aja sih agak ini. Jadi saya bikin ini, kelihatan ya, saya bikin mentoring. Tujuannya teh bisa buat ini, memfasilitasi teman-teman. Siapa tahu nih mau diskusi di luar ya, di luar sesi ini, mangga di sini. Saya insya Allah sebenarnya teman-teman bisa isi dulu nih kelompoknya. Jadi teman-teman sesi siang isi kelompoknya di sini, teman-teman yang sesi malam kelompoknya di sini. Ini nggak satu kelompok aja ya, mau
mau ada 2 kelompok juga nggak masalah di sesi yang bersamaan. Cuman emang uh, insya Allah sebenarnya di hari-hari di jam-jam ini aku nggak terlalu apa ya mas, masih jam-jam santai lah gitu. Cuman emang nanti juga saya kabarin kalau misalkan di jam-jam ini ada keperluan mendesak di situ. Cuman emang saya nyantai di jam-jam segini aja sih, walaupun sambil paling nanti. Tapi insya Allah bisa ngulangin di jam-jam segini. Jadi teman-teman nih yang mau diskusi ini sore nih, insya Allah saya Senin sampai Minggu insya Allah bisa di situ. Ini saya kabarin aja sih. Kalau ada kegiatan saya juga ada kegiatan besok paling kabarin ya. Gitu. Misalnya besok nih teman-teman ada yang mau diskusi nih, gitu sore, mangga sore teman-teman. Misalnya kelompok berapa nih? Di sini tulis aja kelompok 1 misalkan ya. Kelompok 1 software. Ini contoh aja, ini contoh. Lalu nanti ada 3 game. Game. Misalnya di sini softwarenya mau ada 2 kelompok, 4. Nah teman-teman isi gini aja ya, gitu. Teman-teman isi di gini aja. Nanti meet akan saya kirim di ini grup, atau paling kirim di sini aja ya. Nanti sesi meet pasti saya kirim di sini nanti link meet lah. Baru bikin tadi soalnya ini dadakan. Saya dari beberapa hari yang lalu ada nih yang mau meet di luar ini, berarti teman-teman harus kayak butuh banget ya. Jadi kalau nggak digini biasanya teman-teman masih malu-malu nih ngomongnya, jadi nggak salah. Jadi teman-teman nih, soalnya saya ada luang di jam-jam segini nih, jadi teman-teman bisa manfaatin buat diskusi yang design thinking contohnya, bisa bingung sampai selesai hayu gitu. Cuma emang saya ada batas aja sih, sampai jam 17 malam, jam segini tengah malam ge hayu. Sebenarnya di luar sampai jam 1 ge hayu sih sini situ. Jadi mangga teman-teman isi aja di sini. Ini contohnya isinya kelompok segini. Contoh. Berarti 1 4 software. Gitu. Atau kayak gini misalnya kayak bingung nih. Di dalam ya ininya harusnya. Nah, gini aja. Contohnya, teman-teman bisa isi di sini. Ini sesi jamnya. Ini tanyain kok. Jadi mangga teman-teman nanti kabarin aja. Saya bakal lihat terus ini. Jadi nanti teman-teman isi nih. Boleh dari sekarang. Besok ada yang mau, hayu. Cuman jamnya segini nih paling saya nih ya. 16.17, bisa nggak teman-teman ada kuliah jam 16.17, jam 16.30, 20.30 teman ada kuliah ya jam 23.24 ya. Tapi cuman biasanya capek ya, udah rawan di sini mah biasanya, tapi nggak masalah di situ. Mangga teman-teman gitu. Itu tujuannya buat fasilitasi teman-teman nih. Bisa ada yang mau diskusi di luar ini, mau privat misalkan, nggak masalah, di situ kita diskusi aja. Siapa tahu teman-teman ada ide A, saya pernah lihat di suatu video tentang ini, itu malah lebih membantu teman-teman nanti. Sambil nanti part ini saya juga bakal apa sih namanya itu, langsung prototype. Maksudnya prototype teman-teman udah fix nih, yuk kita bahas prototipenya. Jadi teman-teman yang ini nggak hanya buat yang ide doang, jadi teman-teman mau diskusi yang udah selesai nih, misalnya udah dapet ide mau langsung ke prototype tapi masih bingung bikinnya atau ininya, juga boleh di sini.
Di situ biasanya kan beda-beda nih ya, yang game dan sebagainya. Mangga nih, teman-teman bisa di situ. Tujuannya tadi ya buat kayak fasilitasi teman-teman. Ada yang tanyakan dulu sebelumnya tentang Meet itu isi aja atau mau langsung ditapin nama saya? Itu misalnya semua kelompok ada. Tadinya saya mau kayak gitu sih. Cuma pertama saya mau minta isi dulu sama teman-teman. Kalau besok belum ada, ya yang isi nih, misalnya bukan pemaksaan ya. Cuma enggak teman-teman ini. Nanti saya isiin. Saya tanya dulu nanti di per ini. Ada yang mau nggak nih kita diskusi di sini? Ayo isi aja. Insya Allah Meet ada di sini. Atau saya kirim nanti ke masing-masing kelompoknya. Misalkan nggak di grup lah, di kelompoknya juga nggak masalah. Lewat Meet ya. Cuman emang kita lewatnya nanti Meet online dulu ya. Mungkin kalau yang sore ini, di sore saya ada sih di kampus. Kalau lagi sip siang ya sebenarnya. Sebenarnya sampai jam 17 sih saya ada sih sebenarnya setiap hari teh. Nanti kabarin aja, bisa mau offline, ya kampus juga kabarin sih. Ada. Karena atau offline bisa lah. Kalau ini ya online aja lah. Eh. Lagi aja. Kabut mata saya. Gini aja. Gimana? Sebelumnya ada kendala nggak? Ada yang mau diskusi sekarang dulu nih? Teman-teman nih, kita manfaatin waktunya nih. Yang sekarang. Ada udah selesai idenya? Udah netapin? Tinggal prototype? Ada lah, kemarin juga udah ada kan ya. Mungkin udah ada yang punya beberapa ide tuh. Lebih dari satu. Yang bingung nih, netapin nih. Apa sih namanya itu salah satu idenya nih. Itu yang headset tuh. Biasanya. Per kelompok ya, Raga. Kang Raga. Gak masalah, sok kerjain bisa. Ini mah tujuannya biar teman-teman pas ke bootcamp ya nggak bingung ya, udah we tinggal eksekusi. Malah enaknya nanti pas udah nih ya, pas ke belajar ke hal teknik ya sambil kerja ya nggak apa, sok we. Itu bukan halangan juga ya sambil kerja ya. Dari pagi nggak ada, saya ada kegiatan soalnya. Itu mah Kang Dedi rapat pengurus ya. Itu Kang Dedi itu rapat pengurus. Jadi sesi offline nggak ada dulu buat minggu ini. Gitu kemarin juga saya ada kegiatan juga minggu ini, juga kegiatan, jadi nggak bisa dulu minggu ini offline. Soalnya minggu depan kita mulai lagi jadi Sabtu gitu. Jadi makanya nih mangga nih teman-teman nih yang mau diskusi nih bisa manfaatin ya per kelompok. Dan di sini juga nih kan ada beberapa kelompok, mungkin ada orang yang gak ada nih, gak masuk ke grupnya misalkan. Saya ingat beberapa tuh
langsung aja mulai, jangan ditungguin. Soalnya ya udah diinformasiin juga kan ya, dan udah harusnya baca mereka gitu. Jadi saranku gak usah ditungguin, langsung aja mulai. Ini ya saranku mah, karena nungguin ya percuma kalau mereka kagak niat di situ. Jadi emang enggak, teman-teman yang misalkan udah ada nih, udah fix nih pokoknya segitu, dan kagak ada lagi yang masuk, padahal udah sekitar 2 minggu malah ya mereka nggak masuk masuk ya, it's okay. Jadi ya nggak perlu ditungguin sebenarnya mah, udah 2 minggu soalnya gitu. Dan teman-teman misalkan yang kelompoknya cuma sendiri, misalnya kayak kemarin tuh ada itu, kemarin juga ada yang udah pindah ya, yang game kalau nggak salah, kelompok 4 tuh itu gak ada yang masuk sama sekali. Ya sudah, yang cuma satu orang doang, ya udah tadi minta satu orang ini pindah ke game kelompok 3 di situ. Enggak kayak gitu, jadi kabarin. Prototype udah, sebenarnya prototype udah nih, tinggal eksekusi teman-teman sebenarnya. Saya nggak akan ngejelasin prakteknya banget sih, makanya nanti teman-teman praktek mandiri di sini ya. Kalau ada kendala tinggal kabarin di situ, makanya butuh mentoring individu biasanya ya, kan beda-beda nih. Nah di situ tuh yang beda-beda, yang ini tuh prototyping, makanya teman-teman minta nih ide dulu nih. Iya teman-teman dulu, apalagi hardware beda nih, mesti bikin kerangka. Walaupun gak harus kayak gini sebenarnya ya, hardware nanti nggak kayak gini banget sebenarnya, tinggal kabarin aja. Pakai desain 2 dimensi juga nggak masalah, asalkan itu menggambarkan. Ini mah cuma ngasih tahu tools aja sih gitu, emang ngejelasin tools aja. Oke, target tuh sebenarnya minggu depan kita masuk sini nih, kita belajar ini, habis itu udah weh selesai materi, kita tinggal mentoring. Main minggu depan ini materi beres di sini nih, kita kebut sampai tanggal ya segini lah. Jadi saya harapin nanti teman-teman udah selesai nih, udah gas lah. Jadi nanti mungkin habis tahun baruan lah ya, kita presentasi di situ. Habis tahun baruan atau apa nanti teman-teman presentasi mah enggak sesuai idenya, wireframe-nya kayak gimana dan sebagainya. Nah target minggu depan kita akan belajar ini, Git ya, manajemen teknologi. Sebenarnya nggak perlu, sebenarnya teman-teman bisa belajar sendiri, jujur ya sebenarnya. Saya waktu kenal ini juga belajar sendiri sih gitu. Jadi teman-teman udah kasih nih, ada nih kayak sumber ya, resource-nya yang dulu saya suka belajar juga nih, dan dari referensi dari teman juga. Ini dulu sih yang pertama nih, asik sih nih kalau teman-teman yang suka ke di bidang development nih, developer ya, programming dari dulu mungkin SMK udah belajar web, pasti apal ini. Saya tahu tahu ini sebenarnya pasti doang sih pas masuk kuliah, soalnya dulu mah elektro, saya elektro jadi mainnya lah kelistrikan, jadi tahu ini pas ini lalu mulai dah. Soalnya asik penjelasannya ya. Nah Pak Eko juga ini juga enak nih pembahasannya. Nah sekarang saya beberapa tuh suka ikut course-nya dia, soalnya pembahasannya itu dia sampai detail dari dasar-dasarnya. Emang lama ya waktu jamnya, tapi menurutku sambil kita ngejain apapun, misalkan kita sambil sambil ya istirahat nonton gini satu video, nggak rugi sih. Aku biasanya istirahat tuh nggak istirahat viewer apa itu, tapi biasa nonton gini gitu. Jadi kamu bisa nih manfaatin waktunya buat nonton ini. Atau nanti yang nggak mau nonton, misalkan mau kita praktek bareng-bareng, nggak, minggu depan kita praktek bareng-bareng, nggak akan terlalu ke langsung ke advance sih, terus nggak bakalan ke project dulu. Kita kayak manajemen dulu nih, mainin ritmi, jadi supaya nanti
setiap ini nih teman-teman project itu ada di GitHub, di readme-nya gitu. Targetku nanti ada di GitHub ya, Oxygen. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini, tapi nanti aja, dia masih bisa nanti. Kita belajar ini dulu nanti, kayak Git and GitHub sebagai repository-nya. Kita belajar gitu nanti. Ada gak sih yang buat install? Nah, saranku teman-teman bisa install dulu nih, kayak Git. Buat yang udah mungkin sambil kerja di develop ya, jadi programmer, pasti udah punya sih dua ini, malah udah paham pastinya, udah sering soalnya. Jadi buat teman-teman yang belum nih, teman-teman bisa nih install dulu Git atau GitHub-nya gitu. Dua tools ini aja sih, ini sebagai FCN-nya, version control-nya, GitHub-nya. Buat yang mau langsung belajar bisa lewat sini aja langsung ya, programmer zaman now dan WPU. Soalnya abis itu udah beres sih materi kita. Nah, teman-teman tinggal kayak refresh lagi nih, kenal divisi teman-teman yang udah dipilih, game divisionnya, hardware-nya, software-nya, gitu ya teman-teman. Apa ya, lebih detail lagi nih memahaminya gitu. Harapannya teman-teman nanti udah punya sebuah satu ide nih yang emang bareng-bareng nanti sama teman-teman kelompoknya nih yang udah buat, bikin bareng-bareng nih selama teman-teman belajar stack developmentnya. Jadi teman-teman nanti sambil belajar udah sambil bisa kebayang nih, oh nanti misalkan saya belajar di hardware contoh ya, belajar microcontroller, oh ternyata si microcontroller ini teh buat ini, nanti ada belajar sensor-sensor, belajar aktuatornya, oh ternyata sensor ini cocok nih buat ide saya ternyata nih yang kemarin saya udah buat, oh sensor ini bisa digabung sama aktuator ini. Nah kan ada kayak gitu. Game pun juga sama, gimana nih cara bikin misalkan mekaniknya nih, desain artisnya dan sebagainya. Nah teman-teman udah kebayang, oke saya nanti bikin ini, jadi biar teman-teman teh nggak perlu mikirin hal-hal lagi nih buat nanti mau bikin apa, jadi udah satu, fokus di situ. Jadi mempercepat juga nih pembuatannya. Di software pun pagi juga sama, wireframe-nya udah ada, prototype-nya nanti teman-teman udah ada ya, desainnya nih, walaupun nggak usah bagus-bagus banget ya, kayak ya minimal teman-teman tombol ada di sini, navbarnya ada, bannernya, jumbotron dan sebagainya lah di situ, cardnya, footer, header. Nah itu teman-teman letakin di mana kan udah enak tuh, oh nanti saya bikin desainnya kayak gini gitu, oh ternyata cara nerapinnya kayak gini gitu. Targetnya itu supaya gitu kita teh biar nggak usah pusing kita mau bikin apa, jadi apa yang bikin teman-teman nanti setiap harinya develop itu langsung sambil belajar, sambil coba nih raba-raba developnya, walaupun nanti bikinnya nggak langsung gitu juga, cuman kan sambil udah tahu teman-teman gitu. Targetnya jadi desain dulu nih, desain ini biar kita mempermudah nanti pas ke stacknya, teknologinya itu. Teknologi yang agak teman-teman nanti diserahkan atau pahami juga bisa, atau yang diajarin nanti juga bisa gitu. Kita mas sharing aja ya. Dan nanti kalau udah selesai misalkan teman-teman mau dijadiin emang cash real, ada nanti program-program pengabdian masyarakat tuh yang cocok bisa tuh. Nah kemahasiswaan mau buat bisnis mangga, mau buat perlombaan mangga, sesuai dengan bebas, kebetulan mau buat apapun, kita nggak apa ya namanya tuh, apa ya, kayak gus weh ini buat lomba, enggak lah. Apa kalau teman-teman emang nggak minat perlombaan, ya bisnis lebih untung cari duitnya nih, cuan. Teman-teman mau latih, mau kayak ke juri dan sebagainya, bisa lomba gitu, latih komunikasi, latih battle nih
sama tim lain. Teman-teman mau yang kemarin tuh apa sih namanya, pengen coba nih kita bikin sistem yang real cash buat masyarakat, mobil masyarakat gitu. Jadi teman-teman masih bingung nih nggak punya misalkan objeknya, nanti kita diskusi bareng-bareng di sini cocoknya di mana nih, atau nanti kampus kan ada beberapa mitra bisa dituin. Nah, gitu. Jadi banyak jalan sih teman-teman, nggak hanya satu, nggak hanya dua juga, tiga enggak juga, banyak lah. Mungkin itu yang saya sebutin tiga itu, tapi masih ada lagi di sini, teman-teman ada lagi yang lain gitu, proyekan portofolio mangga di situ. Jadi teman-teman kita cuma diskusi aja nih, tadi aku isi ini ya, teman-teman bisa isi dulu ini contohnya, bisa sesi siang, sesi siang, sesi sore ya. Nah ya, ini sesi ke malam, sesi tengah malam. Ini masih belum tengah malam ya, OTW tengah malam tadinya saya mau gitu. Sesi OTW tengah malam, tengah malam menuju jam 24 sampai jam 1 malam gitu. Maka teman-teman nih, targetku tadi ya, kita akan bahasannya bebas, bisa di kelompok itu mau gabung, diskusi design thinking sama apa sih ya, design thinking sama apa ya tadi yang desain buat prototype itu bisa tuh, tapi git belum ya, jadi kita kagak bisa, minggu depan kagak ada sesi buat ngegitan gitu. Ngegit paling minggu depannya lagi lah gitu, ngegitnya minggu depannya lagi baru kita ada sesi ngegit, karena kan kita belajar dulu bareng-bareng nih di hari Sabtu dan minggu depan, di Sabtu dan Minggu ya, di minggu depan baru bisa teman-teman ada yang ketinggalan, ada yang nggak bisa di sesi ini. Jadi sesi minggu depan sebenarnya sesi materi terakhir, habis itu kita fokus ini gitu. Sesi kumpul masih ada, paling kita kayak diskusi aja kayak gini aja gitu. Yang tanyain belum nih, yang tanyain enggak? 19.30 kayaknya terlalu cepat deh. Kayaknya sesi malam nanti saya ubah jam 8 sampai jam 9, tapi nantilah dilihat. Sesi malam kemungkinan jam 19.30 mulainya, atau jam 8-an ya, antara itu. Oke siap Bi. Itu nanti tinggal list aja teman-teman, intinya di sini mah aku informasiin, maka teman-teman informasiin ke teman-temannya, kita mulai minggu depan ada sesi ini mentoring. Ini boleh lebih dari satu kelompok ya di hari Senin di jam yang sama, biar teman-teman juga saling kenal juga gitu. Sabtu kayaknya karena kita udah ada sesi, kayaknya nggak bakalan ada dulu ya. Sabtu saya hold weh, kecuali sesi sore, sesi mananya ya, jadinya saya hold paling. Sabtu saya hold dulu, udah berakin dulu. Minggu insya Allah ada lah bisa, kalau sore mah. Karena Sabtu kita udah ada offline ya,
itu sesi malam, saya lupa ada kegiatan malam Sabtu teh. Tengah malam sih bisa kayaknya, cuman nantilah. Ini dulu ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Sabtu kita mah biasa ya ada offline. Itu kalau udah selesai offline baru nanti kita buka ininya. Cukup lah ya segini. Bisa teman-teman yang karyawan nih Minggu bisa enggak gitu jam-jam ini. Coba buat minggu, buat hari ini nggak bisa ya. Ada yang harus gue kerjakan dulu soalnya deadline. Gitu. Jadi buat minggu depan ya, buat minggu depan nih aku minta nyiapin aja teman-teman yang belum pernah install Git sama belum pernah login GitHub, enggak install Git dulu, bikin akun GitHubnya dulu gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu Git dan GitHub itu apa, mangga kita nonton dulu di sini. Teman-teman nonton sendiri-sendiri dia maksudnya dulu. Minggu depan baru langsung praktek aja kita. Teori mah bisa sama, udah jelas lah sama Pak dosen Mas Andika, sama ini lebih ahli soalnya. Coba belajar dari mereka, kita belajar bareng-bareng aja, kayak sharing lagi gitu. Sharing nih, kita belajar kitab bareng-bareng weh gitu. Kalau belajar teori dan lebih ininya mah bisa sama mereka ya sebenarnya gitu. Nih Git, GitHub. Jadi buat minggu depan saya yakin teman-teman udah install Git, udah login GitHub. Kita buat, kita ya kayak main command line dulu lah. Jadi kayak nanti kita teman-teman udah pernah tahu nge-add, nge-push, nge-add beberapa file, satu file, dua file, bikin branch buat kolaborasi bisa bareng nih, banyak nih. Apa lagi ya, kita sederhana dulu aja, nggak usah sampai ini. Oke, sebenarnya masih belajar juga gitu. Yang kompleksnya kadang masih agak kaku juga saya gitu. Jadi teman-teman, kita tadi belajar gitu aja dulu. Jadi pas teman-teman nanti nih pas apa ya, pas udah masuk ke bootcamp, teman-teman bisa nih ngumpulin. Saya juga mintakan ya, kalau bisa nih teman-teman yang si game pengurus bilang juga nih, cobain pakai GitHub, jadi nanti lebih mudah kayak kita lihat kodenya daripada pakai Google Drive ya gitu. Dulu teh kita udah pakai GitHub, cuman ada yang pakai, ada yang masih pakai Google Drive, cuma masih ada kendala gitu. Makanya kita mau biar teman-teman nih semuanya nih di pembekalan ini teh udah paham lagi dan GitHub dulu. Terus itu teman udah bisa nge-push, udah bisa bikin repository dan apapun lah, kolaborasi itu juga yang paling utama tuh. Jadi nanti enak kita ngumpulin dan sebagainya. Itu bisa jadi portofolio juga teman-teman. Wah, aktif nih, bisa dilihat juga dari situ. Teman-teman yang misalkan mau kerja atau freelance bisa juga tuh. Ya, bisa jadi kayak buat portofolio gitu. Tax teman-teman nanti dilihat, bisa kan suka ngeliatin tuh kita yang di publik. Nah, si teman-teman yang mau ke ini, walaupun ini nggak hanya buat software doang ya, hardware juga bisa. Saya juga sering hardware teh tepus beberapa project hardware. Ini kan saya lagi nyari-nyari juga library, bahkan library nih kalau teman-teman pernah nih Arduino ya, ini dari sini tuh. Ini GitHub tampilan, jadi bisa enak kan lihat kodenya. Teman-teman yang masih, yang baru tahu ya, yang udah tahu pasti udah biasa ya tuh. Library saya biasanya nyari-nyari di situ, ngebaca dokumentasi, jadi udah enak lah. Itu buat hardware bisa ya saya ini. Itu buat game nggak bisa juga gitu. Jadi Git dan GitHub ini buat semua divisi sangat bisa. Oppo sebenarnya nggak hanya GitHub doang, nggak ada banyak.
ya teman kita belajarin dulu aja. Biasanya buat kerja tuh kalau bisa buat kerja sama ini pakainya GitLab itu karena lebih mudah integrasi dan sebagainya. GitHub mah buat ya jarang sih buat kerja sih, aku freelance sebagai jarang pakai GitHub, cuman hampir sama, nanti pindah-pindah pun juga nggak terlalu hese sih, soalnya secara sintak gak jauh beda sebenarnya mah, beda dikit hungkul, tapi tetap bisa sebenarnya sintak yang kita pakai di GitHub teh gitu. Belum pernah sih nyoba pakai sintak yang beda. Lama-lama ya, soalnya pas belajar di GitHub pindah ke GitLab contoh atau Bitbucket, yang dua itu ya yang paling populer teh, aman. Jadi makanya teman-teman install dua ini gitu, karena kayak buat showcase, buat output repository publik lah, enaknya GitHub lagi ya. Udah sih, sudah materi stack development di pembukaan cuma itu dong kok. Tujuannya teh tadi biar teman-teman teh pas kita udah mulai itu mudah manajemen kodenya, itu kolaborasi apalagi itu paling utama. Itu juga kayak minggu depan kita belajar nih kolaborasi kayak gimana gitu, ya sederhana aja. Biasanya nanti juga berkembang sendiri pas teman-teman udah ngerasain gitu. Ada error ya tinggal ke Stack Overflow misalkan, atau ke yang lainnya lah. Oke, apalagi ya, udah sih, soalnya udah habis materi kita deh. Gitu kok teori mah, makanya aku lebih maunya praktek, cuma kok praktek kan bakal beda-beda nih, makanya bakal ini nih tadi ya yang aku bilangin, kita mentoring aja bareng-bareng nih. Bisa teman-teman mau di hari apa, jam berapa, ini berlaku mulai minggu depan sampai coba tanggal 23 dulu ya. Tuh. Sampai sini dulu ya paling. Saya takutnya ada beberapa problem di sini. Nanti kabarin. Ini kita mulai sampai tanggal 12 sampai tanggal 16 dulu baca jadwal ini. Tahu sih 12 ya besok sampai 18. Oke. Bukan izin bertanya. Ya boleh, Bi. Bi agak bentar. Ini Bi ada kayak kresek-kresek. Suaranya kurang jelas. Nah, oke, Bi. Sok coba dulu. Agak kasak-kasak dikit sih, nggak dikit sih lumayan. Nah, suaranya kecil jadinya. Gitu. Yang lain gimana? Lumayan nih itu ada 30. Sekitar 30-an ya. Yang tanyain dulu misalkan ada yang masih bingung nih, design thinking, bisa teman-teman yang masih bingung bisa berkabar nih kita nih tentang si thinking ini, atau apalagi product development misalkan yang kemarin itu sih bisa kabarin, itu buat bikin desain dan sebagainya lah. Apalagi udah sih, kita soal materi cuma itu 3 doang materi kita ya. Oke, pembahasan di sini saya tulis sebagai pembahasan.
desain bikin dan produk development gini. Jadi kita bahas nanti, ya sebenarnya nggak bahas, kita langsung praktek aja pasti pas mentoring ini gitu. Tadi ada yang ngechat tuh. Nah, oh sebenarnya satu sih alasannya, kita berbayar. Beneran gitu, kita berbayar soalnya. Kalau GitLab teh gratis, ya nggak tahu sih kedepannya ya, kan Heroku mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Heroku udah berbayar sekarang. GitLab teh gratis sih itu sebenarnya mah. Kita bisa buat kerja juga, ada orang saya freelance kan waktu itu bisa. Nah itu juga tuh GitLab tuh open source gratis. Kalau GitHub intinya berbayar. Menghubungkannya juga kayak misal ke ini, kalau udah ke kayak main server ya, itu lebih enak GitLab sih. Ada grup juga, fiturnya lebih lengkap sih menurutku di GitLab juga. Intinya udah kalau udah main DevOps tuh enak. Nah, bener tuh kata Kang Adi juga, bikin server sendiri open source nya itu tuh yang paling. Nah cobain aja, cek GitHub GitLab. Jadi kalau udah main kayak untuk DevOps, kerasa GitLab, keuntungan GitLabnya. Kebanyakan teh gabunginnya ke, ya nanti aja. Kemarin kan ya pada ikut Devfest ya. Aku berat Kubernetes. Ya itu kayak gitu lah. Sebelum Kubernetes mendingan ke Docker bisa. Kayak wah itu mah kita belajarin dulu aja. Itu mah kalau udah, mungkin Kak Adi juga udah pernah nih, soalnya udah ini ya, bikin server sendiri nih. Itu saya emang asik tuh Kubernetes gitu. Itu kalau dari DevOps yang tingkat layer open source gratis gitu. Cuman aku ini semuanya gratis sih. Kemarin saya pas diskusi juga sama mentor yang di DevOps, paling sederhana makanya aku ngomong gratis. Kenapa aku langsung jawabnya dengan gratis itu sih, karena gratis itu. Alasannya aku kan juga nanya alasan waktu itu sama kayak Albi. Nah awal kenapa GitHub gak dipakai, ada orang seringnya pakai GitHub gratis itu jawabannya sambil ketawa. Kata open source intinya enak pas udah main ke servernya nanti, ke DevOps-nya lah. Apalagi kalau sistem besar kan ya, nanti kita konekin ke A ke B, Kubernetes. Nah salah satunya itu sebelum Kubernetes ada tuh Docker main, jadi aplikasi dibungkus ke kontainer gitu lah, ke Docker. Itu kalau udah searching aja DevOps kayak gimana pasti teman-teman langsung ada kata-kata ini. Tapi sebelum kata-kata ini ada nanti Docker dan sebagainya lah. Kayak sharing-sharing aja nih Maya. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah pakai situ. Jadi enaknya tuh konekin ke itunya tuh. Apa ini ada kayak ada microservice ini itu ya enak GitLab data. Makanya saranku mungkin teman-teman ada yang baru kena DevOps, pas teman-teman ada penasaran searching weh. Itu searching
DevOps gimana, siapa tahu teman-teman ketertarikan mau masuk ke dunia eta gitu. Yang jaringan teman-teman CNS cocok sih untuk masuk situ juga, selain jadi red team up gitu, yang bagian kayak testing penetralising testing, cari bug, atau bisa jadi ini juga gitu. Lumayan kompleks soalnya, berpengaruh juga ke arsitektur, ke infrastruktur sistem teh gitu. Saya baru main-main kesini ki semester 4 5, ya 4 ke 5 baru kenal. Awal mah mungkin semester teman-teman kan masih semester 1 ya, ada yang udah bisa ini, keren sih menurutku mah gitu. Soalnya saya baru tahu semester 4 5 itu nggak dari kampus, di luar sih gitu. Makanya banyak-banyakin teman-teman search, soalnya yang kayak gini-gini jarang gitu. Emang ya kita mesti kayak apa ya, kita mau tahu lebih ya kita mesti nge-search lebih luas. Kayak teman-teman yang ikut Deves kemarin tuh mantap itu. Jadi teman-teman kayak udah kayak selangkah lebih maju mengetahui teknologi-teknologi yang lainnya gitu. Saranku tuh ada event-event gitu, manfaatin teman-teman. Penasaran, cobain, gak usah ngomong gak bisa dulu, cobain dulu aja. Error juga nggak bakalan diapa-apain kan, ketakutan hungkul. Liar ya cuma liar hungkul, emang liar bisa bikin orang mati kan? Ya enggak gitu. Ya kalau liar istirahat, jangan dipaksain. Istirahatnya juga jangan lama-lama, istirahat seminggu ya, itu bukan istirahat sih gitu contohnya. Jadi saranku di masa-masa teman-teman nih perbanyak apa ya, riset lebih luas lah itu, riset lebih luas sih, itu yang paling enak. Riset. Saya ya mau tahu yang kayak gini kita biasanya dari luar. Kayak teman-teman kemarin kan udah tahu Kubernetes, nah iseng Kubernetes itu apa, kayak gini, stop sampai situ dulu. Habis itu kita biasanya nih kalau misalnya teman-teman biar nggak liar nih, tiba-tiba langsung tahu Kubernetes, belajar Kubernetes, ya jangan kayak gitu. Biasanya kita alur dulu nih, roadmap ya. Maka aku selalu nonton yang WPU tuh suka, dia pasti belajar dari roadmap. Roadmap teh kan alurnya ya kayak algoritma. Sebelum kita belajar uh, belajar poin Z misalkan, kita harus kemana dulu? A dulu lah. Masa tiba-tiba A langsung ke Z? Ya enggak kan. Maka harus dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau dari abjad ya, abjad kan nggak ada kan, dari B dulu. Ya itu kalau udah diurutin udah jadi kalimat ya. Tapi kalau abjad yang berurutan ini mah, yang berurutan ya, konteksnya kan kayak gitu, A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya di situ. Jadi teman-teman bisa tuh cek roadmap dan sebagainya. Jadi kayak biar nggak, biasanya tuh pas kita penasaran satu, habis itu kita langsung belajar biasanya kita agak tersesat sedikit. Biasanya itu yang bikin liar. Makanya berawal dari roadmap sih. Tadi teman-teman boleh riset seluasnya sebagainya, tapi pas teman-teman udah search roadmap belajar ini gimana ya, teman-teman coba aja search, pasti tambahin roadmap belajar A, belajar Kubernetes bisa teman-teman. Kubernetes saya juga belum pernah megang tuh makhluk sih, jujur belum pernah. Makhluk ini saya belum pernah megang, cuma tahu hukum tuh. Karena ya selain juga lagi belajar dari roadmap ya, belajar oh ternyata dari ini dulu, ternyata belajar darinya gak langsung ke nggak langsung ke F nih, tapi kita harus belajar dari bawah dulu. Oh belajar dulu cara ke GitLab-nya, contoh kan kita kenapa di konekin ke GitLab juga. Oh ternyata lebih ini ke A dulu, ke ini dulu, kan kayak gitu. Ini nggak langsung, biar kitanya gak stres berlebihan. Biasanya yang bikin stres berlebihan tuh kayak gitu, ya belajar. Soalnya saya ngalamin
Nah tuh Kang Ade mantap, nuhun tuh Kang Ade roadmap ya tuh. Nah tuh udah ada tuh lengkap tuh teman-teman. Nah nanti ya Kang Ade front end, back end, tuh DevOps. Mau nggak tuh? Yang teman-teman mau belajar. Oke, saya lupa share ya. Saya juga dari sini juga nih. Ini tadi ngomongin ini searching aja nih. Panjang. Ada channelnya. Ya teman-teman searching aja ya. Yang tadi tuh yang di share sama Kang Ade. Oh udah mau beres. Ya gitu sih. Paling nah tadi teman-teman buat diskusi kita minggu depan ini lagi dan ini ya itu di kelompoknya. Saya tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.